Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang dualisme kepemimpinan partai politik di Indonesia. Seperti kita tahu Tagarians, Kongres luar biasa Partai Demokrat kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono sudah menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021 sampai 2025. Penetapan ini dibacakan oleh kader yang sudah dipecat dari Partai Demokrat, Johnny Allen Marbun, di The Hill Hotel and Resort, Deli Serdang pada Jumat, 5 Maret 2021. Ada dua kandidat yang dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat KLB Sumut, yaitu Muldoko dan juga mantan Sekjen Partai Demokrat sekaligus mantan Ketua DPR Marzuki Ali. Peserta KLB akhirnya memilih Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB Sumut. Sedangkan Marzuki Ali ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2001 sampai 2025. Di hadapan para peserta KLB, Muldoko menyatakan menerima keputusan Kongres yang memilih dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Panglima TNI ini juga mengajak seluruh kader Partai Demokrat untuk bersama-sama berjuang, meraih kembali kejayaan Partai Demokrat. Ia berjanji tidak akan ada pihak yang ditinggalkan nantinya. Namun, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Pro AHY, Kamhar Lakumani menegaskan KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara itu ilegal. Ia juga memastikan ketua-ketua DPD dan DPC pemegang suara yang sah tidak ada yang mengikuti KLB tersebut. Bahkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menilai Muldoko adalah seorang berdarah dingin dan sangat memalukan karena mendongkel kepemimpinan AHY. SBY juga menyatakan menyesal dulu pernah memberikan jabatan Panglima TNI kepada Muldoko. Penunjukan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumut juga direspon keras oleh AHY, yang menyebut Muldoko sebagai Ketua Umum abal-abal versi KLB ilegal. Banyak pihak memprediksi dan memang terlihat sepertinya ujung dari kemelut Partai Demokrat adalah dualisme kepengurusan partai politik. Sebelum Demokrat, ada juga sejumlah parpol di Indonesia yang sudah lebih dulu mengalami dualisme kepengurusan. Yang terbaru adalah Partai Berkarya. Partai besutan anak mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Partai yang baru lahir ini mengalami dualisme kepengurusan setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup pada 11-12 Juli 2020 di Jakarta, yang digelar oleh Presidium Penyelamat Partai. Munaslup tersebut menjadikan Muhdi PR sebagai Ketua Umum Partai, sedangkan Tommy menjadi Ketua Dewan Pembina. Sebelumnya, Tommy adalah Ketua Umum dan Muhdi sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Di bawah kepemimpinan Muhdi, Partai Berkarya menyatakan dukungan pada pemerintahan Jokowi. Sebelumnya, partai tersebut mendukung Prabowo Subianto pada pemilu 2019. Ketika Prabowo akhirnya bergabung dengan pemerintahan Jokowi, Partai Berkarya di bawah Tommy saat itu masih menyatakan diri sebagai oposisi. Tak lama setelah Munaslup itu, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan Muhdi PR. Dan Tommy pun menggugat keputusan Menkumham Yasona Lauli. Hasilnya, pada 17 Februari 2021, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta mengabulkan gugatan Tommy atas kepengurusan Partai Berkarya. Kemudian pada 2018, Partai Hanura atau Hati Nurani Rakyat juga dirundung konflik internal. Konflik pertama melahirkan dualisme kepemimpinan antara kubu Usman Sabtaodang alias Oso dengan Daryatmo. Konflik ini pun memanas setelah Oso sebagai ketua umum dipecat oleh Hanura kubu Sekjen Sarifudin Suding.
Keputusan itu diambil melalui musyawarah nasional luar biasa yang diklaim mendapatkan restu dari Wiranto. Konflik kemudian berlanjut dan terjadi antara Oso dengan Wiranto. Kubu Wiranto menolak mengakui Oso sebagai Ketua Umum Hanura yang terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional Hanura 3, 18 Desember 2019. Namun akhirnya Wiranto memutuskan mundur sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura karena ingin fokus pada tugas barunya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Di tahun 2014 juga terjadi dualisme di Partai Persatuan Pembangunan atau P3 setelah Surya Dharma Ali yang menjadi tersangka KPK dipecat sebagai Ketua Umum oleh pengurus harian DPP P3. Kubu Romahur Muzi alias Romi kemudian menggelar muktamar di Surabaya dan mengangkat Romi sebagai Ketua Umum P3. Di sisi lain, kubu Surya Dharma Ali tidak mau kalah dan menggelar muktamar di Jakarta yang mengangkat Jan Faridz sebagai Ketua Umum. Kedua kubu itu pun terus bertarung di ranah hukum. Jan Faridz menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, lalu ia menang hingga tingkat kasasi, namun kalah di peninjauan kembali. Kemudian perpecahan berlanjut hingga akhirnya pada 2018, Jan Faridz mundur dari jabatan Ketua Umum P3 Muktamar Jakarta dan digantikan oleh Humphrey Jemat. Di tahun yang sama, pada 2014 juga terjadi dualisme kepengurusan Partai Golkar atau Golongan Karya, yang dipimpin Abu Rizal Bakri hasil Munas Bali dan Agung Laksono hasil Munas Jakarta. Konflik itu dipicu oleh penetapan jadwal Munas yang dianggap tidak demokratis. Kemudian PT UN Jakarta menolak gugatan kubu Abu Rizal Bakri, namun Mahkamah Agung memenangkan kasasi kubu Abu Rizal. Lalu dualisme itu berakhir setelah Golkar menggelar Munaslup di Bali pada tahun 2016 yang mengangkat Setia Novanto sebagai Ketua Umum Golkar. Sebenarnya itu bukan pertama kalinya Golkar dihantam konflik internal sejak era reformasi. Perpecahan itu kemudian melahirkan sejumlah partai baru, seperti pada 1998 ada 2 parpol baru yang terbentuk pasca Munas, yaitu Partai Karya Peduli Bangsa serta Partai Keadilan dan Persatuan, yang kini menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Kemudian pasca Munas Golkar 2004, lahir 2 parpol lagi, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, bentukan Prabowo Subianto, dan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, bentukan Wiranto. Lalu pasca Munas Golkar 2009, terbentuk Organisasi Massa Nasional Demokrat yang telah menjadi Partai Nasdem, bentukan Surya Paloh. Selanjutnya adalah dualisme kepengurusan di Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang terjadi hingga 2 kali. Yang pertama pada 2001 ketika Dewan Syuro PKB memberhentikan Matori Abdul Jalil akibat kehadiran dirinya dalam sidang istimewa MPR yang mencopot Gus Dur sebagai presiden. Muktamar luar biasa PKB kemudian mengangkat Alwi Shihab sebagai ketua umum, namun hal itu tidak diakui oleh kubu Matori dan pendukungnya. Lalu konflik yang kedua terjadi setelah dipecatnya Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB oleh Dewan Syuro yang diketuai Gus Dur jelang pemilu 2009. Kedua kubu akhirnya menggelar muktamar luar biasa sendiri-sendiri. MLB kubu Muhaimin digelar di Ancol, sedangkan kubu Gus Dur di Parung, Bogor. Dan putusan pengadilan akhirnya menetapkan bahwa kepengurusan PKB yang sah adalah hasil MLB Ancol, yang mengembalikan Muhaimin sebagai ketua umum PKB. Berikutnya, konflik partai yang bisa dibilang terbesar hingga saat ini. Ini adalah konflik yang terjadi di partai berlambang Kepala Banteng. Dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia atau PDI tahun 1993 di Surabaya, Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai ketua umum. Namun, pada Juni 1996, dalam kongres yang disinyalir penuh rekayasa rezim Orde Baru di Medan, Suryadi diangkat menjadi ketua umum PDI. Pemerintah Orde Baru hanya mengakui PDI versi Suryadi dan partai tersebut jadi peserta pemilu tahun 1997.
Dualisme itu pun berujung konflik dan kerusuhan yang dikenal dengan sebutan Kuda Tuli. Peristiwa berdarah 27 Juli karena para pendukung Suryadi menyerbu kantor pusat PDI yang masih diduduki oleh pendukung Megawati. Walau secara praktis dikudeta Orde Baru sebagai ketua umum parpol, legitimasi politik Megawati meningkat drastis. Setelah Orde Baru tumbang, Megawati mendeklarasikan berdirinya PDI Perjuangan. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang dualisme kepemimpinan partai politik di Indonesia. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.